dimasukkan ke dalam sebuah simpul seperti ini, yang mana simpul ini terbuat dari serabut yang bukan serabut sembarangan. Maka dari itu saya heran, kenapa kalian membawa simpul ini, yang mana simpul ini berhubungan dengan nyawa seseorang. Adanya simpul ini masih utuh, berarti nyawa seseorang yang berhubungan dengan simpul ini masih hidup. Kalau ini sudah diputus, dia akan mati. Walaupun pada pengertiannya kematian adalah takdir mutlak dari Gusti Allah, namun ini bisa menjadi sebab. intinya kayak gini sebenarnya yang tombol. Bagus Nuwun Hanjang Kepi, Mbah Au, Ya, kan menitipkan sebuah amanah kepada saya, ya, di mana ternyata amanahnya itu mengenai kedua anaknya, si Gajah Mawang dan si Puspita Hanjang Kepi, di mana mereka melakukan sebuah pernikahan saudara lalu memasuki agama sesat para Aduma yang sedang kalian hadapi. ya. Singkat cerita, mereka benar-benar susah diingatkan dan dikendalikan. Dengan semua petunjuk yang diberikan almarhum Bagus Nuwun Hanjang Kepi melalui perantara Raden Saleh, itu sampai menemukan titik buntu yang tombro. Dan terakhir Raden Saleh menemui saya, itu mengatakan jika manusia itu sudah menemukan titik buntu, berikanlah benda ini. Maksud dari pesan tersebut berarti kan nyawa dari si Puspita Hanjang Kepi diserahkan kepada saya. Kamu, Iya. tetapi tidak memberitahu caranya. Ya tentunya kami tidak paham yang bro. Berarti adanya Mbak Au menitipkan benda ini terhadap salah satu anaknya dan diberikan olehmu sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah dengan Puspita. Ya. Di situasi seperti ini, Mbak Au berarti sudah memasrahkan kehidupan dari Puspita itu terhadapmu, manusia. Kalian ingat-ingat lagi keadaan seperti apa yang membuat permasalahan Puspita dengan dirimu itu menjadi sulit sehingga benda ini keluar. Intinya kayak gini. Sekarang kan sedang disebarkan buntung tular, penyakit Tanponudin. Ya, hubung tular itu. Dan ternyata si Gardopolo, pimpinan dari para Aduma, itu pergi mencari jalan keluar dengan cara instan, yaitu menemui seorang iblis di Garbarero di Gunung Wihoro, di mana si Gardopolo itu dijanjikan jika kau sanggup memberikan bayi, tumbal bayi pernikahan saudara, yaitu si Puspita, nanti semua umatmu akan saya sembuhkan. Nah sekarang Puspita disimpan di kerangkeng, nggak tahu tempatnya di mana. Kita tidak memiliki banyak waktu dengan hal ini ya. Karena kelahirannya juga mungkin sebentar lagi. Iya, andai saja tiba-tiba bayi itu sudah dipersembahkan ke Bikar Barero, wis sayang, Rencananya gagal semua. gagal semua, buntu ya. Gunung Wihoro yang beberapa hari lalu kamu ceritakan bahwa saya di sana ada kitab Sihir, sihir. ya. Berarti kesimpulannya, saya sudah menangkap permasalahannya ada. Puspita sekarang sedang di kerangkeng, Tidak bisa keluar. tidak bisa keluar, dan kalian tidak bisa menyelamatkan, kan seperti itu. Informasi dari Eyang Karmudi, bagaimana cara untuk mengeluarkan Puspita atau membunuh Puspita, itu solusinya. Berarti kesimpulannya, solusi yang kedua lah yang mungkin harus kalian ambil. Membunuh ya. Kalau kalian memiliki solusi lain ataupun cara lain yang lebih baik,
ya ini tidak usah digunakan. Ini Mending kan diskusikan saja dengan digunakan Saleh, Mas. ketika memang benar-benar kalian dalam kondisi tidak tahu akan berbuat apa lagi. Tapi cara gunanya jenengan paham nggak? Ini saya paham. Cara menggunakan agar sampai mati itu paham? Ya Pak Bro? Paham. Saya paham sekali tentang benda ini. Kayak gini bayang Pak Bro. Ini benar-benar bukan kewenangan saya. Ada yang lebih berhak untuk mendapatkan kabar ini, yaitu adik kandung dari Puspita Hanjangkepi, yaitu Raden Saleh Hanjangkepi. Mungkin saja biarkan Raden Saleh yang mengambil keputusan mengenai hal ini. Bagaimana? Karena keluarganya ya Maksudmu Mas. menanyakan keikhlasan dari Raden Saleh itu. Nah, jangan sampai di kemudian hari malah timbul Kendam lain. Iya. Ya Cocok. cocok. Itu lebih baik. Itu adalah sikap dewasa. Kan seperti itu. Itu panggil juga Mas. Saya panggil ya yang Pak Bro. Silakan. Assalamualaikum Raden Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah, ada sesuatu yang ingin dibahas Monggo silakan duduk. mengenai benda yang kau berikan kepadaku. Bagaimana? Apakah kau sudah mengetahui mengenai benda ini? Maksud dan tujuannya itu seperti apa? Monggo, yang Pak Bro jelaskan benda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pombro. Nama saya Saleh. Sahabatku ini datang membawa benda ini. Asalkan Tuhan tahu, benda ini bernama Simpul Getih Rogosedo. Simpul Getih Rogosedo. Benar, Tuhan. Simpul Getih Rogosedo ini bukan benda sembarangan. Ini berhubungan dengan nyawa seseorang. Maksud dari berhubungan dengan nyawa seseorang itu seperti apa? Dulunya, Tuhan, benda ini dibuat untuk mengendalikan anak-anak mereka sang penguasa. Misalnya raja memiliki anak ataupun keturunan supaya tidak melenceng dari apa yang diharapkan oleh raja tersebut. Raja tersebut membuat benda ini. Biasanya benda ini dibuat ketika anak-anak mereka baru lahir, masih ada tali pusar dan hari-harinya. Yang Pak Bro, saya minta waktunya untuk minum sahur. Oh ya, silakan. Oke Mas. Walaupun tidak wajib ya, paling tidak untuk mengisi tenaga. Gantian. Seperti itu, Tuan. Ada kemungkinan simpul ini adalah milik dari Puspita Hanjangkepi, karena diberikan oleh Mbak Aup terhadapmu dan disalurkan lagi kepada sahabatku Ganang. Berarti mungkin saja maksud dari ayahanda mengenai pesan bahwasanya jika sudah tidak ada pilihan lain ataupun menemukan titik buntu, gunakanlah benda ini, berikanlah benda ini kepada manusia-manusia itu. Adalah bertujuan untuk membunuh kakak saya Puspita Hanjangkepi. Mungkin itu yang dimaksud oleh ayahmu. Sebenarnya ini bukan jalan terbaik, namun jalan ini bisa diambil ketika memang masalah yang sedang dihadapi benar-benar sudah bisa ataupun menemui kebuntuan yang dimaksud olehmu. Di sini saya hanya menjelaskan untuk melakukan hal itu saya bisa, tetapi ini membutuhkan persetujuan dan keikhlasan dari sanak saudara yang bersangkutan dengan suku ini. Sebenarnya seperti ini, Tuhan.
Yang saya harapkan, yang saya inginkan, sejujurnya saya ingin berkumpul